Setiap tanggal 22 April, seluruh umat manusia memperingati Hari Bumi Sedunia. Di tengah rasa syukur dan sukacita akan segala hal yang diberikan bumi, tak ada yang mengira bulan April di paruh abad ke-19 terjadi peristiwa mencekam yang tak akan terlupakan penghuni bumi. Sebuah peristiwa yang bahkan tak akan terlupakan bagi seorang Jenderal Blucher, Thomas Stanford Raffles, hingga Napoleon Bonaparte. Peristiwa ini berawal dari sebuah cerita rakyat yang beredar di pedalaman Sumbawa. Alkisah ada seorang ulama yang hendak dihukum mati oleh Raja Tambora Sultan Abdul Ghafur. Sang raja marah karena ulama tersebut mengusir anjing peliharaannya ketika anjing tersebut bermain di dalam musola. Ketika hendak dieksekusi, sang ulama bersumpah bahwa kerajaan Tambora akan musnah. April 1815 adalah episode letusan paling kolosal sepanjang sejarah modern. Bahwa pada suatu waktu gelap gulita lah di Bima itu. Ada bunyi letusan seperti orang berperang, terus buktinya seperti dituang langsung melalui bulan malam. Mereka tidak tahu di Bima itu ada apa gitu ya. Tapi setelah terang, hari kesekian, oh ternyata Gunung Tambora itu meletus. Saat itu, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa menunjukkan kedahsyatannya yang menghancurkan sebuah peradaban manusia. Debu vulkaniknya sampai beredar mengelilingi bumi, menghambat cahaya matahari.
ekskavasi ini sangat bagus sekali dan saya pikir ini mendekati sempurna lah, kita bisa melihat satu proses. Di sini kita melihat sekali dengan jelas proses terjadinya atau robohnya bangunan ini. Ini adalah dari sebuah bangunan rumah pada saat itu yang roboh terlanda oleh awan panas dari erupsi Tambora. Kenapa kita berani mengatakan itu dilanda oleh awan panas? Bahwa di sini adalah batas endapan tanggal 5 April. Setelah itu masih terjadi erupsi, makin besar dia. Jadi yang sampai dulu sini adalah jatuhannya, hujan batunya sudah sampai dulu, tapi awan panasnya belum sampai. Jadi bangunan itu belum jatuh pada saat kondisi ini. Jadi kalau dasar terbentuknya endapan ini, bangunan belum jatuh. Di sini kita lihat bahwa terdapat ini di bawah dari bangunan yang roboh. Berarti ini terbentuk dulu, baru roboh, bangunannya roboh. Nah, itu terjadi pada saat diendapkan atau terjadinya event dari letusan besar awan panas di sini. Jadi pyroclastic flow di sini, aliran pyroclastic melanda bangunan ini sehingga diroboh semua. Nah, kita bisa lihat di sini dia tertimbun oleh ini langsung. Sedang ini adalah terjadi sebelumnya. Ini batas ini cukup bagus bisa diikuti. Jelas sekali ini. Jadi sangat penting sekali bukti ini. Ini rekaman sejarah yang sangat bagus. Ini menarik Pak ya, seperti Pak katakan tadi, kalau mungkin dia tahu jeda waktu itu bisa dia lari ya Pak. Tapi kalau kita melihat rangka di sebelah Pak, menurut identifikasi saya Pak ya, apa tidak mungkin dia meninggal duluan Pak? Kita hubungkan juga event tadi karena di sini kenapa tidak tertimbun oleh umpamanya endapan jatuhan batu apung atau batu-batu, karena dia pada saat itu berada di dalam rumah sehingga dia terlindung. Makanya tidak ada endapan itu yang di atasnya. Nah, ini ada setelah dia dirobohkan bangunan ini dan dia tergeletak di tanah yang kemudian ditutup oleh endapan awan panas. Saya melihat ya tulangnya di sini kan belum terarangkan Pak ya, sedangkan di sini sudah terarangkan. Apa tidak mungkin dia sudah meninggal duluan Pak, sehingga dia tidak terarangkan, dia sudah tertimbun dulu? Di sini agak menarik kalau pertanyaan itu. Saya melihat ada satu bukti di sini bahwa ada endapan lumpur. Ini adalah sisa tiang rumah. Ya. Tiang rumah biasanya berada di dalam dari sebuah rumah panggung, dia berada di bawah sehingga dia terlindungi. Tapi di sini ada endapan yang ada mengandung batu apung ini. Nah, ini kelihatannya endapan banjir. Jadi sebelum terjadi letusan besar tanggal 10 itu, antara tanggal 5 dan tanggal 10 terjadi hujan, kemungkinan banjir yang mengendapkan ini. Sehingga kesannya bahwa pada tanah pada saat itu adalah lembab atau basah. Nah, kita lihat di sini juga ada jejaknya di dalam kerangka ini. Jadi kita lihat di bawah ini. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada endapan yang basah ini. Nah, ini lumpur ini. Nah, dia ini tergeletak di atas lumpur, baru kemudian tertutup dan tertimbun oleh endapan awan panas. Ya. Cukup menarik Pak. Ya, saya pikir ini temuan yang betul-betul sangat penting ya, dan bisa menceritakan sesuatu. Jadi bagaimana di sekuen erupsi, ya, endapan-endapan yang terjadi, dan kemudian bagaimana hubungannya dengan perilaku atau kejadian pada saat itu. Saya rasa ini sebuah. Dari berbagai temuan dalam penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Denpasar, dapat diperkirakan posisi kerajaan Tambora sebelum gempa meluluh lantakkan kawasan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari sisa-sisa temuan berupa batu bata yang tertata di bawah sisa pondasi bekas rumah Belanda di samping kanan kantor perkebunan kopi Kabupaten Bima.
desa yang ada di sini itu apa aja Pak? Yang seluas ini yang ada? Ini rumah ini sama kantor yang di bawah itu yang sudah terbakar itu sama itu bekas rumah itu rumah sakit. Nah kalau kita melihat bangunannya ini Pak ya, kan ini bangunan mungkin masa peristiwa itu 1930 ya, jadi disebutkan apa adanya orang yang namanya Sweden Roger Plan ya. Jadi waktu itu Bapak mendengar dari cerita Bapak, ini adalah bangunan masanya itu ya. Tapi kalau kita lihat Pak, bentuknya ini kan berbeda ya dengan bangunan itu. Ini tanpa ada geseran. Itu Pak, dulunya mungkin bangunan dari Sultan Tambora, dasar-dasarnya ini ya. Kemudian Belanda itu membuat bangunan baru di sebelahnya. Itu bangunan di tengahnya nih. Makanya saya melihat seolah-olah tidak menyatu Pak antara tindakan itu dengan bangunan. Anda diceritakan orang tua saya itu cuma dicerita itu memang semua itu peninggalan Belanda itu saja. Itu peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Nah, semua yang ada di Tambora itu peninggalan Belanda semua. Tidak ada itu peninggalan dari Jepang itu dari Belanda semua. Nah ini waktu orang tua Pak ikut bekerja membersihkan areal ini ya. Itu tak pernah cerita menemukan apa gitu. Tidak pernah diceritakan. Ya. Kalau di sekitar sini tak Pak temukan mungkin ada dari gerabah, ada dari mungkin dari besi atau keris, atau mungkin Tidak ada di kalau menurut cerita orang tua itu. ya. Terus saya masih tetap gini Pak. Ya apa namanya ingin mencari dan mungkin coba nanti membandingkan juga pola yang ada di Bima, apakah ada bangunan kerajaan pada masa itu kesultanan ya, ada menggunakan bata ya, nanti di atasnya konstruksinya bolehlah kayu gitu. Ini hal yang menarik memang. Tapi saya tertarik bapaknya punya fotonya Pak di Roger Plan dia. Jadi masih sekarang Pak? Saya masih ingat itu orangnya tinggi. Oh ya. Tinggi, pakai topi gini, pakai kacamata, ini mancung, hidungnya mancung. Pakaiannya biasanya pakaian putih ya? Pakaian putih ya. Ada apa kancingan bajunya besar-besar. Ya makasih Pak. Saluran air guna yang dideleng buat mau tester. Pak Jaya unik ini model. Kawasan yang strategis. Kenapa demikian ya? Karena di kawasan ini terdapat berbagai unsur data, botani, vulkanologi, peradaban, dan sebagainya, yang merupakan data kajian yang bagus dan strategis untuk dikembangkan dalam kepentingan ilmu pengetahuan. Karena kawasan ini terbuka dan luas, diperlukan proteksi sedini mungkin. Yang pertama mungkin oleh masyarakat,
stakeholder terkait, pemangku kebijakan, dan instansi terkait tentunya untuk menjaga keselamatan dan keaslian dari kawasan ini. Mai tangge kamara aradana tambora iwara di mambari sanam poirado morindai tarake garo mana iwara audikane garo mana iwara audikane Budak hawa muri ang saha wedo doha konelo sa tahawi nawa uran sana bocu konelo ko daingku dara congge gudata sampu nasana poira adeho. Mohon subscribe ya. Kami doakan murah rezeki dan yang jomblo cepat dapat jodoh. Amin.